dengan Ibu? Ibu siapa? Oke. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Absennya sebutkan di sini. Puasa semua nggak? Masih ingat nggak apa menu sahurnya tadi? Nasi goreng mantap. Didawahi walam syah. Menu sahurnya apa? Ikan sambal. Ikan apa? Ikan lele sama Edi. Ade, Bu. Menu sahurnya Ayam geprek. Virus. Ade, Bu. Menu sahurnya apa? Daging sambal. Lagi sambal sama. Terus Pediola. Ade, Bu. Menu sahurnya apa nak? Ayam kecap. Ayam kecap. Giswi Mulia. Apa misalnya? Sal. Beda ya. Itu nama makanan. Itu nama makanan. Jangan diterjemahkan dalam bahasa lain, oke? Oke. Terus Kaila. Ade, Bu. Apa misalnya Kaila? Goreng, Bu. Oke. Listinya Bel. Ade, Bu. Apa misalnya Abel? Ayam geprek. Ayam geprek. Olahraga tentang apa? Terus Muhammad Al-Faqih. Tahunya apa? Oke, diam ya. Dengar menu sahur temannya tadi apa? Muhammad Ilham. Oke, salah. Muhammad Ilham.
Pancasila. Ini kenapa Pak dihapus tulisannya? Nggak piket ya? Siapa piket hari ini? Silakan ditulis dan didengar. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita exhibit dulu. Masih ingat nggak tepuk semangat? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Tepuk satu. Masih ingat kan? 4A. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat. Oke, sekali lagi. Tepuk fokus. Oke, sudah fokus? Sudah keluarkan buku catatannya? Oke, kita masuk ke materi yaitu tentang satu. Sila pertama apa? Nggak lihat di situ. Ketuhanan. Apa simbol dari? Oke, pintar. Nah, jadi dengar ya penjelasan ibu, dicatat. Jadi sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini berbicara tentang keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, dan tentang keimanan. Tentang apa? Jadi sila pertama itu berbicara tentang bareng. Yang pertama, oke. Jadi contoh dari sila pertama siapa yang tahu? Kasih hadiah. Sila yang pertama contohnya apa? Kurang tepat. Sholat, mengaji, sholat, mengaji. Terus apa lagi? Berdoa, berpuasa, apa? Membayar zakat. Apa? Berzikir dan berzikir. Nah, selain dari contoh-contoh yang anak ibu kasih tadi, ada juga contohnya tentang kan ada nggak? Kalian punya teman yang beda agama nggak? Berarti temennya Islam semua. Oke, jadi ketika kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama, kalian harus memiliki sikap menghargai. Jadi kita menghargai umat Islam. Bukan, umat beragama. Agama di Indonesia ada berapa? Ada yang tahu? 5. Sebut 5. Apa saja? Ini masuk ke Katolik, terus Islam, apa Konghucu, oke. Ini Katolik, ini masuk ke dalam Kristen. Nah, jadi
menghargai umat beragama. Nah, jadi kita tidak hanya menghargai umat Islam saja, kita harus menghargai umat Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Islam, apalagi dan Konghucu. Nah, selain itu ada juga yang namanya kita meyakini Tuhan. Kenapa kita harus meyakini Tuhan? Ada tahu nggak? Enggak. Karena Tuhan itu Sang Pencipta. Oke. Paham dari sila yang pertama? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak. Oke. Jika tidak, nanti pas Ibu ngasih soal harus betul semua ya. Terus sila kedua apa? Coba kelas. Manusianya ada. Oke, pintar. Kemanusiaan Adil berada. yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Rantai. Rantai. Jadi sila kedua ini itu berbicara tentang sikap kemanusiaan. Sikap kemanusiaan itu ada apa aja? Sikap menolong, Membantu sesama manusia. menolong, membantu, bersikap adil masuk enggak? Masuk. Oke, bersikap adil. Membela yang benar. Kalau membela yang benar itu kayaknya di sila Oke, jadi apa? Iya, tadi saling menghormati. Nah, jadi sila yang kedua itu berbicara tentang sikap apa? Panjang sih? Dimonis dulu. Kan saya mendengar. Membantu. Sila yang kedua itu berbicara tentang sikap. Oke, terus. Jadi contohnya ada apa saja? Siapa yang bisa? Contohnya. Kan tadi udah tahu ada sikap menolong, membantu. Membantu teman yang terjatuh. Oke. Membantu teman yang membantu. Menolong teman yang lagi kesusahan. Oke, bisa. Dua apa tadi? Menolong Teman yang lagi teman. Kalau bersikap adil sama teman itu masuk enggak? 3. Adil kepada teman. Nah, adil kepada teman ini bagaimana? Sikap adil. Apa? Tidak membeda-bedakan. Oke, betul. Jadi sila yang kedua itu berbicara tentang sikap kemanusiaan. Sikap kemanusiaan ada menolong, Membantu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari sila kedua ini? Tidak. Benar? Paham? Paham benar enggak? Paham? Yang di situ paham? Paham. Oke, kita lanjut yang keberapa lagi? Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Oke, persatuan. Indonesia. Kok diam sih? Ringin. Oke, dengan simbol pohon beringin. Di dalam pohon beringin ini berbicara tentang
Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini berarti sikap kita dalam mempersatu bangsa. Nah, persatuan itu artinya kita tidak boleh apa? Apa? Tidak boleh. Oke, jadi sila yang ketiga itu berbicara tentang kita menghormati perbedaan. Apa contohnya kemarin? Kalau temannya dari kulitnya kita mau bertemu enggak? Kalau yang kulit putih mau berteman sama yang kulit hitam enggak? Mau. Nah, ini contohnya. Jadi contoh dari sila yang ketiga ini apa? Berteman dengan siapa saja. Oke, berteman dengan terus apa lagi? Kalau kita bertengkar itu termasuk ke dalam menghormati perbedaan tidak? Tidak. Jadi artinya jadi kita tidak boleh apa? Bertengkar dengan siapa saja. Siapa saja di sini termasuk teman, adik, kakak. Kalian punya adik dan kakak kan? Jadi tidak boleh bertengkar. Dari sila ketiga ini ada yang ditanyakan enggak? Udah paham semua? Yakin? Berapa persen yakinnya? 100. Oke, jadi kalau 100 pas ibu ngasih tugas harus betul semua ya. Nah, yang keempat ada apa? Jadi tulis saja. Oke. Kelas di atas. Apa tadi simbolnya? Kepala. Apa? Kepala banteng. Ada spidol lain nggak? Oke, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dengan simbol. Oke, jadi sila keempat ini berbicara tentang bermusyawarah. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nampak nggak tulisannya? Oke, jadi sila keempat itu berbicara tentang bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Artinya kita mengambil keputusan secara bersama-sama. Tidak boleh mendengarkan suara kita saja. Kita juga harus mendengar suara teman-teman kita. Contohnya kemarin apa? Ya, contohnya itu memilih
pertama. Yang kedua ada berani. Nggak ada spidolnya lagi, jadi Ibu dikti aja ya. Kalian sampai ke mana? Ada yang bawa spidol nggak? Oke, yang ketiga itu, yang keempat berani menyampaikan ya. Jadi berani menyampaikan pendapat. Kenapa berani menyampaikan pendapat? Karena berani menyampaikan pendapat artinya kita berani dalam menyampaikan usulan kita. Pendapat itu sama dengan usulan, artinya suara yang kita miliki secara pribadi atau pendapat. Dari yang keempat ini ada yang ditanyakan nggak? Beneran nggak? Kemarin Ibu lihat latihannya ada yang betul 1, ada yang betul 2, ada yang betul 3. Cuma ada 1 orang yang betul 7. Oke, kita lanjut yang kelima. Jadi Ibu harap yang ini harus betul semua. Bisa? Yang kelima itu tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan padi kapas. Nah, Ibu sampaikan aja ya, karena nggak ada lintas. Oke, nanti dicatat lagi. Jadi dengarkan penjelasan Ibu dulu. Bukunya jangan ditutup, tapi taruh penanya di atas bukunya. Oke, jadi sila yang kelima ini tentang keadilan sosial yang memiliki simbol. Oke, jadi sila kelima ini yaitu tentang hak yang harus kalian dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya kemarin apa? Ada yang masih ingat? Harus mengerjakan kewajiban baru mendapatkan hak. Ada yang masih ingat nggak? Kewajiban. Kewajiban kalian apa? Belajar. Terus kalau belajar, kalau udah paham dikasih soal nggak? Terus soalnya dikerjakan sebaik mungkin nggak? Nah, kalau sudah dikerjakan terus dikumpul, ibu gurunya periksa, kalian dapat apa? Nah, itu jadi hak kalian itu harus mengerjakan tugas secara kewajiban kalian itu harus melakukan atau melaksanakan tugas secara baik-baik. Setelah mengerjakan tugas, baru kalian mendapatkan nilai. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Catatnya nanti aja ya. Oke, mau main game nggak? Oke, kalau mau simpan dulu bukunya. Hari di dalam bus terdapat seorang anak laki-laki, seorang bapak supir yang sedang mengendarai bus. Sang sopir belum ada penumpang. Ingat siapa yang jadi anak sekolah tadi. Kemudian ada sekelompok anak sekolah yang sedang menunggu bus untuk berangkat sekolah. Masih kayak gini ya. Bapak sopir itu pun berhenti dan membuka pintu bus. Buka. Enggak, bukanya dari situ aja, dari duduk. Iya. Setelah itu, sekelompok anak sekolah pun masuk ke dalam
dalam bus. Oke. Setelah itu, dengan kecepatan tinggi, bus bergerak untuk menuju sekolah. Tiba-tiba di halte ada seorang kakek yang menunggu. Pak sopir pun membuka pintu. Kakek itu pun masuk ke dalam bus. Ternyata bangku bus itu penuh. Tapi salah satu anak sekolah memberikan bangkunya kepada kakek. Pelan-pelan aja, nah. Berarti si anak ini tegak sambil memegang pegangan yang ada dalam bus. Oke, sudah? Belum sampai dengarkan lagi. Belum sampai setengah jalan, ada si ibu-ibu dan anaknya. Cepat. Si ibu pun melambaikan tangan kepada sopir, kemudian sopir berhenti dan sopir membuka pintu bus. Dan si anak dan si ibunya pun masuk ke dalam bus. Wow, ternyata bangku bus juga penuh. Untungnya ada seorang anak perempuan yang baik hati memberikan bangkunya kepada ibu. Ibu dan anaknya. Sudah? Oke, dengarkan ibu. Baru saja melaju, ada seorang anak perempuan yang ingin memasuk ke dalam bus. Anak perempuan itu pun berdiri di halte dan melambaikan tangan kepada sopir bus. Sopir bus pun membuka pintu. Ketika dalam perjalanan ada seorang bapak-bapak menyeberang dan sopir mendadak ngerem. Enggak kayak gitu, nak. Dan buku si anak perempuan pun jatuh. Untungnya ada seorang anak yang membantu mengambil buku dan memberikannya kepada anak perempuan. Dan akhirnya sampailah di sekolah. Anak sekolah itu pun langsung turun dari bus. Bentar, kalian masih. Dan dengarkan. Dan setelah itu sopir bus mengantar para penumpang satu persatu dan para penumpang pun turun semua. Lalu Pak sopir bus pun pergi mencari penumpang baru. Oke. Kalau nggak nampak dari situ boleh maju.
Nah, silakan duduk. Silakan duduk paling rapi, tangan di atas meja. Iya, nah, silakan duduk rapi. Sudah duduk semua? Lambang sila yang keempat. Tangannya di atas dulu. Di dulu, di meja dulu. Itu sampai 3. Tangan. Tangan. 1, 2, 3. Oke. Ini kalau saya ulangi juga di situ dulu. Terus contoh dari sila pertama. Bintang. Satu aja, nah, satu. Sholat. Berangkat tuh? Mengaji. Mengaji.